Oke pemirsa, kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Oke nih, aku nih pengen bertanya kembali ya Pak Ustadz, Iya. menyangkut tadi yang sudah dibahas ke sebelumnya itu tentang usaha dan bisnis nih. Tentunya kita kan tahu ya marak-marak di zaman sekarang itu ada yang namanya bisnis pesugihan yang dimana Iya. terkadang seseorang itu ingin mendapatkan rezeki itu langsung instan Pak Ustadz, jadi dia meminta bantuan dengan jin nih Pak Ustadz. Iya. Jadi misalnya ada sebuah restoran dan restoran itu menggunakan bantuan jin untuk pelaris. Dan kita sebagai seorang pelanggan datang. Ketika kita datang kita tahu ternyata restoran ini tuh menggunakan bantuan jin pelaris. Itu gimana Iya. Pak Ustadz kalau kita sebagai pelanggan? Baik, jadi ada memang yang disebut dengan penglarisan ya. Iya benar Pak Itu Ustadz. termasuk sihir sebetulnya. Jadi orang-orang yang membuka restoran atau rumah makan atau juga toko-toko ya. Kemudian mereka datang ke dukun, kemudian dukun itu memberikan amalan tertentu atau memberikan raja-raja tertentu agar kemudian tempat usaha itu ramai secara instan. Sehingga kemudian ramai sekali gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan, kita datang misalkan ke sebuah restoran mau makan gitu ya. Dan kita menemukan ada raja-raja yang indikasinya dia menggunakan penglaris. Benar Pak Ustadz. Kalau kita makan, maka sihir itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Iya benar. Sehingga kita pengen terus-menerus datang ke Terus-menerus, sana, ya, benar, makan benar. di sana, makan di sana gitu ya. Iya. Dan secara fisik kita akan sakit-sakitan. Iya. Karena sihir itu berarti termakan. Maka lambung kita akan sakit, perut kita akan sakit, Iya. rahim kita akan sakit gitu ya. Waduh. Pemikiran kita juga jadi tidak fokus Iya benar gitu ya. Pak Ustadz. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membacakan doa ketika kita, kalau bisa misalkan Anda datang ke sana kemudian Anda tahu gitu ya, belum order, Iya. keluar aja. Oke. Tapi kalau misalkan Anda sudah kadung order, Iya. makanan sudah datang, baru kemudian tahu bahwa restoran tersebut menggunakan penglaris, Iya. maka bacakan beberapa doa ini. Ada dua. Yang Oke. pertama, bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Para pemirsa semuanya dihafalkan dua doa ini. Ketika Anda masuk ke rumah makan, Anda bacakan doa tersebut, maka insya Allah kalau ada racun sihir yang ditaburkan, maka racun sihir itu akan tawar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tentu semuanya ini adalah tergantung Allah. Kalau Allah Ya. mengizinkan kita kena sihir, maka kita akan kena sihir. Kalau Allah mengizinkan agar kita tercegah dari gangguan sihir, maka kita akan tercegah dari pengaruh gangguan sihir. Masya Allah, ternyata Iya, mengerikan iya, ya. mengerikan ya. Iya. Tetapi nih Pak Ustadz ya, Hmm. aku pernah dengar ketika ada seseorang yang dia itu datang ke rumah makannya Pak Iya. Ustadz. Dia sudah sedang mengonsumsi nih Pak Ustadz. Tetapi dia lupa membaca doa dan bismillah ya Pak Ustadz. Ketika dia membaca bismillah, rasa makanannya itu langsung jadi tidak enak. Apakah itu sebenarnya memang karena gangguan jin itu yang akan membuat makanan yang dimakan itu menjadi enak, jadi kita kayak ketagihan gitu ya. Dan apakah benar dengan membaca bismillah itu bisa menghindari gangguan jin pelaris itu Pak Ustadz? Iya, bismillah itu kan sebuah hijab ya. Dalam sebuah hadis, ucapan bismillah itu hijab. Ketika kita baca bismillah, maka kita akan terhijab dari gangguan jin. Ya. Terhijab dari gangguan-gangguan sihir. Makanya Rasulullah SAW dan para ulama itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan semua tindakan memulainya dengan doa. Sekalipun hanya sebuah ucapan bismillah. Karena bismillah itu akan menjadi hijab. Sehingga kemudian kalau kita makan di sebuah restoran, kita mengucapkan bismillah, maka insya Allah pada dasarnya itu akan terhijab. Oke. Ya ingat ya, dari kemarin saya sudah sampaikan, doa ketika itu kita panjatkan, maka itu akan menjadi perlindungan. Iya. Tapi doa itu bisa terbatal dengan kemaksiatan. Benar. Ya, satu kemaksiatan yang kita lakukan, maka semua doa-doa yang sudah kita panjatkan itu terbatal pada hari itu. Wow. Sehingga kemudian tetap bisa diganggu syaitan, tetap bisa terkena gangguan sihir. Ternyata Waduh. seperti itu. Makanya jauhi maksiat, hindarin fasilitas-fasilitas yang memang akan menjerumuskan kita pada dosa dan maksiat. Sehingga percuma kita berdoa, karena doa-doa kita akan terbatal dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Waduh, Mengerikan ternyata ya. seperti itu ya. Nauzubillahimindzalik ya. Nah tadi ngomongin tentang usaha yang terkena gangguan sihir ya Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak sih pembedaannya gitu? Oh ini ramai karena memang ramai beneran atau iya, karena benar, memang Pak pelanggaris Ustadz. gitu? Sebetulnya gini ya, kita ini sesuatu yang gaib yang tidak bisa dibuat ciri-ciri karena Betul. nanti akhirnya menuduh. Iya betul. Nah, jadi
sebetulnya kita tidak terlalu penting orang ini pakai polaris ini kayaknya gitu ya. Orang ini enggak kayaknya. Itu lebih baik dihindarin. Tapi yang terpenting adalah bagi kita yang terkena, kita sebagai korban untuk ikhtiar. Kalau orang dia pakai pelaris atau orang pakai tidak pelaris, itu bukan urusan kita. Diabaikan saja gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat ciri-ciri, sebetulnya bisa terlihat. Ya, orang yang suka datang ke dukun, orang yang suka datang ke orang pintar, biasanya dia akan selalu gelisah, suka marah-marah, jauh daripada ibadah, nggak mau untuk melakukan kebaikan. Jadi harta walaupun nampak dia banyak sekali penjualan dia, tapi nanti nggak berkah. Hartanya nggak tahu habis kemana. Kemudian dia akan sakit-sakitan juga. Ya, selalu gelisah dan selalu kemudian tidak pernah tertuju kepada akhirat. Jadi hidupnya diperbudak dengan dunia dan dunia. Dunia ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, bagaimana sih cara menghindari atau mungkin menetralisir sihir-sihir yang masuk kita hingga pada akhirnya kita jauh dari Tuhan Pak Ustadz? Apakah bisa ruqyah mandiri Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau misalkan kita sudah merasakan indikasi pengaruh gangguan sihir yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sebetulnya ini bisa terapi ya. Bisa melakukan ruqyah mandiri dengan cara apa? Yang pertama adalah rutin mendengarkan ayat ruqyah. Karena dengan rutin mendengarkan ayat ruqyah itu akan menenangkan jiwa dan melemahkan pengaruh-pengaruh gangguan sihir yang ada dalam diri kita. Yang kedua, bisa mengkonsumsi herbal yang sudah diruqyah. Itu juga akan memperbaiki sistem imun dalam tubuh kita. Kemudian memperlancar darah kita. Sehingga kemudian unsur-unsur sihir yang sudah masuk ke dalam darah akan netral dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rutin mandi dengan air ruqyah karena sifat syaitan itu panas. Dan sihir itu memang menggunakan media jin atau syaitan. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita menjadi panas. Dan panas itu bisa diredam dengan air yang dingin. Itu makanya orang terkena gangguan, mandikan dia dengan air dingin. Ya, apakah harus pakai es? Ya, kalau tahan boleh pakai es, tapi kalau nggak tahan nggak apa-apa gitu ya. Karena nggak semua orang itu bisa mampu mandi dengan air es karena suhu kita berbeda. Ada sindrom ya. Kalau dalam ilmu akupuntur itu ada sindrom panas, ada sindrom dingin. Kalau sindrom panas itu dimandikan dengan es, dia akan merasa segar. Kalau sindrom dingin dia dimandikan dengan es, dia bisa lumpuh. Waduh, mengerikan ya. Makanya praktisi ruqyah yang menggunakan metode es harus tahu ya, membaca manusia ini, orang pasien saya ini sindrom dingin atau sindrom panas. Riwayatnya mungkin ya dibaca dulu. Jadi gitu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara menggunakan ruqyah mandiri itu Pak Ustadz? Dengan apa aja gitu Pak Ustadz? Iya. Ruqyah mandiri itu bisa dengan herbal. Contohnya herbal-herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Contohnya seperti ini ya. Ini ada herbal hijrah. Ini bisa dikonsumsi. Biasanya kalau untuk terapi itu diminum setiap habis sholat. Jadi habis sholat itu diminum. Kenapa setiap habis sholat? Karena kita kalau berdoa habis sholat itu dikabulkan sama Allah. Makanya ketika kita minum kan, sebelum kita minum harus ada sesuatu yang perlu kita tanamkan di dalam dada kita. Jangan cuma minum saja. Kalau kita cuma minum saja, dia habis begitu saja, terbuang dengan kotoran. Tapi kita harus memasukkan keyakinan dulu di dalam dada. Ya Allah, aku tahu bahwa madu adalah salah satu makhlukmu yang engkau ciptakan yang merupakan penyembuh. Dalam Al-Quran, fihi shifa'un linnas. Ya, di dalamnya adalah penawar, penyembuh. Jadi aku yakin ketika aku meminum ini, engkau pasti akan memberikan kesembuhan. Baru kemudian diminum. Bismillah. Jadi tanamkan dulu keyakinan dan ini penting. Betul. Ya, kalau Anda minum obat, minum madu, minum herbal, pakai wangi-wangian kasturi gitu ya, tidak dengan keyakinan yang penuh. Betul. Itu akan berbeda sekali dengan orang yang melakukannya dengan penuh keyakinan, berharap kepada Allah. Aku yakin ya kesembuhan itu di tanganmu dan aku berikhtiar dengan produk yang engkau rekomendasikan dalam Al-Quran ya Allah, yaitu madu, kemudian kita minum dengan penuh keyakinan, maka penyakitnya akan sembuh. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa orang yang tidak percaya dengan herbal, jangan diminumkan herbal. Karena secara alami tubuhnya itu menolak.
Makanya tanamkan dulu keyakinan, baru kemudian kita konsumsi herbal. Waduh. Gitu. Ternyata seperti itu. Ya, jadi ini bisa jadi penghalang atau penawar penghilang sihir yang datang kepada kita ya Pak Ustadz. Nah untuk pemirsa yang belum punya madu dan minyak kasturi ini bisa langsung dipesan di 0895-4234-6142. Langsung di check out aja. Untuk apa tadi? Untuk ruqyah mandiri. Untuk menjadi penawar. Usaha-usaha menjadi penawar. Dijalankan bisa ya. Benar-benar. Nah pemirsa setelah ini kita akan kembali dan kita ingatkan setelah ini kita akan berdoa bersama ya Pak Ustadz. Iya. Ruqyah bersama. Disiapkan air 1 galon ya Pak Ustadz ya. Setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.